Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Melisa Saputri. Saya dari kelas HTN 4B dengan NIM 1062200030. Di sini saya akan mengambil nilai UTS dengan mata kuliah Tafsir Ayat dan Hadis Hukum Politik. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Manusia Selaku Khalifah. Baik, di sini saya akan menjelaskan isi dari makalah yang berjudul Manusia Selaku Khalifah. Di sini ada tertera tafsir Quran surah Al-An'am ayat 165. Saya akan membacakan surahnya, yaitu wa huwa allazi ja'alakum khalaifa ardi wa rafa'a badakum fauqa ba'din darajatin luakum fi ma'atakum inna rabbaka sari'u iqabi wa innahu laghafurur rahim, yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebahagiaan kamu atas sebahagiaan yang lain, beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhan amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di sini dijelaskan adanya i'rab pada kalimat rafa'a ba'dakum fauqa ba'din. Derajatin, kata derajatin adalah maf'ul dari kata rafa'a dan dengan takdir pembuangan huruf jar. Takdirnya warafa ba'dakum fauqa ba'din ila darajatin. Ketika huruf jar dibuang, fi'il menjadi tersambung dengan kalimat sebelumnya, sehingga menjadikannya dibaca nasab. Di sini ada juga menjelaskan mufradat lunghawiyah. Sebagian kalian menggantikan sebagian yang lain di bumi, dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain, beberapa derajat dengan harta, kedudukan, dan lainnya, menguji kalian apa yang Dia berikan kepada kalian untuk membedakan antara yang taat dan yang bermaksiat. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya terhadap orang durhaka kepadanya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun kepada orang-orang mukmin, yang mukmin lagi Maha Penyayang kepada mereka. Di sini ada juga menjelaskan persesualan ayat setelah menggambarkan bahwa nasib akhir semua manusia adalah kepada Allah untuk dihisab dan diberi balasan. Allah mengakhiri surah ini dengan penutup yang elok, yakni sebagian mereka menggantikan sebagian orang lain supaya kehidupan berlangsung dan orang-orang berlomba-lomba melakukan perbuatan yang bermanfaat. Di sini ada juga dijelaskan dengan ayat, yaitu waladzabna launakum hatta
na'laha mujahidina minkum wasbabirina wanabluwa ahbarakum, yang artinya, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui. Di sini juga dijelaskan tafsir dan penjelasan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan para khalifah di bumi, sebagian dari mereka menggantikan sebagian yang lain di bumi. Dia membinasakan yang orang-orang sebelum mereka dari abad-abad yang lalu dan umat-umat yang telah lewat, lalu dia memberikan kekuasaan kepada orang-orang setelah mereka untuk memakmurkan bumi. Dia juga menjadikan mereka penguasa buminya. Mereka memiliki bumi itu dan berbuat di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan infakkanlah atau di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagian penguasa atau amanah. Al-Hadid ayat 7. Allah meninggikan sebagian kalian atas sebagian yang lain seberapa derajat dalam kekayaan dan kekafiran, kemuliaan dan kedudukan, ilmu dan kebodohan, penciptaan dan bentuk akal dan rezeki. Keterpautan ini bukan karena ketidakmampuan atau kebodohan, tetapi sebagai ujian atas apa yang Dia berikan kepada kalian. Di sini ada ayat yang berbunyi walana luwanakum hatta na'laha mudahidina mikum wasobirina wanabluwa abadrokum, yang artinya, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berhijab dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu. Quran Surah Muhammad ayat 31. Tersebut dalam hadis Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menjadikan kalian khalifah untuk mengelola apa yang ada di dalamnya. Lalu Dia melihat bagaimana kalian berbuat, oleh karena itu berhati-hatilah kalian terhadap dunia, dan berhati-hatilah terhadap wanita, karena sesungguhnya fitnah pertama terjadi pada Bani Israel adalah mengenai wanita. Pesan kehidupan atau hukum-hukum. Ayat ini menunjukkan 3 hukum. Pertama, manusia adalah penguasa bumi. Sebagian dari mereka menggantikan sebagian yang lain. Setiap generasi menggantikan umat sebelumnya di abad-abad yang lalu. Kedua, manusia di dunia bertingkat-tingkat dalam penciptaan rezeki, kekuatan, kelemahan, keutamaan, dan ilmu sebagai ujian.
Dengan demikian agar akan terlihat pada manusia yang ujungnya adalah pahala dan siksa. Orang yang lapang diuji dengan kekayaan dan dituntut untuk bersyukur, sedangkan orang yang kesulitan diuji dengan kefakiran dan dituntut untuk bersabar. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala cepat dan keras siksanya kepada orang-orang kafir yang maksiat, namun Allah Maha Pengampun lagi Penyayang kepada orang-orang taat dan bertaubat. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.